Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk sahabat Delta Suara Dwija TV, PGRI Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya host baru, host magang, yang semuanya pasti tahu Pak Emil ya, host magang. Dan kita punya tamu yang istimewa dari Universitas PGRI Delta Sidoarjo atau biasa kita kenal dengan Unibda. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mas Waalaikumsalam. Emil. Sehat, Bu? Sehat, Sehat alhamdulillah. ya. Ini Bu Laila Musyarofa. Dokter Laila Musyarofa. Begitu ya, Bu ya? Insya Ya, Allah. dokter ya. Jadi harus hati-hati kalau tanya sama Bu Dokter ini. Bu Laila ini periode PGRI kemarin di bidang luar negeri ya, Hubungan Bu? dalam dan luar negeri. Hubungan dalam dan luar negeri di PGRI Kabupaten Sidoarjo. Di periode ini naik kelas. Beliau harus ke provinsi. Gitu ya, Bu ya? Ya. Bidang apa, Bu? Sama, hubungan dalam dan luar negeri. Jadi para pemirsa Delta Suara Dwija TV kalau mau ke luar negeri ikut PGRI aja. Oke, Gitu ya, Pak? betul. Tapi selain itu kita harus kulik, kemarin ada informasi baru bahwa MPI, MBPI bahasa Inggris ya? Iya. S2 itu ya, Bu ya? Ya. Dapat akreditasi unggul 5 tahun. Ya. Nah, kita akan cari tahu bagaimana itu bisa mencapai di sana, dan siapa tahu kita nanti kalau di sana daftar dapat potongan gitu, Bu. Ya. Caranya paling gampang seperti apa? Oke, Bu. Ini pertanyaannya dari teman-teman sih. Yang pertama, apa sih, Bu, MBPI itu, Bu? Nah, boleh dijelaskan ke pemirsa. Oke, MBBI itu kependekan dari Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi ini kuliah S2-nya PBI, Pendidikan Bahasa Inggris. Ya. Khusus bahasa Inggris berarti ya? Khusus bahasa Inggris, betul. Oke. Itu kalau seumpama S1-nya selain bahasa Inggris bisa nggak, Bu? Pertanyaan menarik tuh. Iya kan? Bisa. Jadi beberapa dari mahasiswa kita itu ada yang ST, ada yang SE, ada yang sebagian besar memang SPD. Eskom. Saya mau bilang Eskom. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kuliah di MPB itu harus SPD, Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi bisa apa saja. Nanti kita ada matrikulasinya. Sebelum kelas dimulai, itu ada matrikulasinya selama 1 bulan untuk memantapkan dan menguatkan mahasiswa-mahasiswa yang lulus di luar pendidikan bahasa Inggris. Nah, sahabat PGRI semuanya, jadi itu kunci pertama. Siapapun bisa masuk di MPBI. Tidak harus SPD bahasa Inggris. Kira-kira gitu ya, Bu? Betul. Apalagi terutama ini teman-teman di PGRI, ini kan ada guru-guru yang melihat tampilan tayangan ini, boleh nanti kita akan komunikasikan ke PGRI ya. Boleh PGRI. PGRI dulu atau benar ya? Boleh PGRI dulu, boleh langsung ke saya. Oke, siap. Kemudian, Bu, mendapatkan akreditasi ini saya nih ngerpek ya dari teman-teman ini yang kirim-kirim gitu. Apa sih, Bu, terobosannya MPBI dengan akreditasi unggul 5 tahun itu? Oke, jadi kita mendapatkan unggul 5 tahun itu merupakan berkah yang luar biasa loh, Mas Emil. Jadi kita tidak expect terlalu tinggi. Kan sebelumnya kita baik sekali. Iya. Kemudian kita berharap paling tinggi ya baik sekali 3 tahun. Soalnya ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Paling kita berpikir oke lah 3 tahun. Nah, ketika pengumuman turun, SK turun ternyata 5 tahun. Kayak ini bener apa enggak gitu. Namun itu mananya kita sudah tervalidasi. Seluruh kriteria di dalam poin-poin akreditasi itu ada 9, ada SDM, ada fasilitas, ada kurikulum, ada pendidikan, dan seterusnya itu ternyata kita sudah tervalidasi bahwa kualitas kita itu sudah diakui dengan predikat unggul. Nah, kenapa kok bisa begitu? Itu yang pertama, karena kita itu tidak mempersiapkan akreditasi itu dadaan gitu. Jadi kita dari awal itu sudah punya standar tertentu. Jadi dosen harus begini, kemudian mahasiswanya lulusan harus begini. Jadi kita waktu akreditasi tinggal mengumpulkan data-data saja. Kita tidak membuat data baru. Ya mungkin ada kiri kanan yang harus dirapiin gitu. Mungkin dokumen kita sudah melakukan tapi kok kemarin dokumentasinya hilang, itu yang kita harus cari dan harus bikin laporan. Mungkin hanya itu saja, namun selebihnya memang data saat ini itu kan terintegrasi dengan sistem.
Jadi tidak bisa dibikin-bikin gitu. Jadi yang dalam sistem kita tuh kan punya PD Dikti ya kalau di perguruan tinggi. Kita juga punya sister. Kemudian ada siakat dan data masuk itu semuanya sudah ada. Jadi itu yang kita tidak bisa bohongi. Semuanya sudah terekord dalam sistem gitu. Karena kemarin Bu, waktu PGRI nge-share flyer itu ya, selamat dan sukses, itu saya share mana. Wah, pengen sekolah lagi nih. Dari guru baru ya. Silakan guru baru. Saya nggak nyebut merek nama gurunya, ya, biar semuanya guru-guru baru berbondong-bondong untuk masuk di Unipda. Alhamdulillah, siap. Berikutnya Bu, dunia pendidikan bahasa Inggris terus berubah, apalagi dengan AI. Apa hubungannya bahasa Inggris dengan AI ya? Apalagi nanti di MPBI, kira-kira gitu. Iya, jadi kita itu nggak bisa lepas dari AI sekarang. Kita suka AI asisten itu memang sangat efektif dan efisien, meskipun ada pro kontra. Kita tidak sedang berbicara tentang pro kontranya ya. Kita sedang membicarakan bahwa kita sudah in the future era gitu. Masa depan itu sekarang sudah kita hadapi nih di AI. Nah, di MPBI karena mereka guru bahasa Inggris yang notabene hubungannya internasional dan seterusnya, jadi kita pakai AI tentu saja. Kita perkuliahannya dilaksanakan secara hybrid. Hybrid itu online dan offline. Jadi karena mahasiswa kita itu dari seluruh penjuru Jawa Timur, bahkan dulu ada yang dari luar negeri, jadi kan kita tidak bisa memaksa mereka untuk datang terus-menerus, jadi datangnya itu ada prosentasenya. Dan untuk menggunakan AI itu tetap kita perbolehkan, namun ada aturan akademisnya. Jadi misalkan AI asisten untuk menulis artikel, namun kita harus ada Mendeley atau Zotero. Jadi tetap ada koridornya seperti itu. Kita juga punya filter di Turnitin untuk ngecek plagiarisme, jadi hal-hal seperti itu. Jadi tetap AI kita pakai dan harus gitu. Memanfaatkan AI untuk S2 bahasa Inggris. Bisa ya. Oke, selanjutnya Bu, ini pertanyaan berikutnya yang saya ngambil pertanyaan semuanya Bu, yang kemungkinan ini bisa familiar dengan teman-teman yang ada di pemirsa Delta TV ya, Delta Suara Dwija TV. Selain dosen dan peneliti, kompetensi spesifik apa yang dipastikan mahasiswa MPBI nantinya? Oke, jadi kita punya 3 profil lulusan. Yang pertama sebagai pendidik, dengan kemampuan ILT, NTIL. ILT itu English Language Teaching, jadi cara mereka mengajar dengan metode media pembelajarannya yang kuat. Kemudian TEL, Technology Enhanced Learning, di mana mereka mengajar juga menggunakan teknologi. Jadi itu adalah visi kita. ILT, NTIL. Nah, itu yang kita kenapa unggul itu soalnya visi kita itu jelas gitu kemarin katanya asesor. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai peneliti karena kita pakai outcome based education kurikulumnya di mana setiap mata kuliah itu mesti outcome-nya itu loh, kalau nggak artikel ya buku ya project dan seterusnya. Jadi mereka terlatih untuk itu. Kemudian selanjutnya apa tadi? Lulusan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah praktisi dalam dunia pendidikan. Kan ada pengawas, kemudian ada yang mereka bekerja ya di bidang pendidikan namun bukan langsung mengajar. Itu adalah 3 profil lulusan kita. Yang menjadi pembedanya adalah kita kuatkan di ILT dan TEL tadi yang diterjemahkan dan didistribusikan dalam sebaran mata kuliah dalam kurikulum MPBI. Itu yang membedakan Unipda dengan kampus yang lain. Yes. Khususnya bahasa Inggris. Iya. Luar biasa. Begitu ya. Kunci yang akan kita lakukan kalau kita kuliah bahasa Inggris di Unipda. Luar biasa. Terakhir Bu, terakhir. Ini terakhir aja ya. Bagi mereka yang masih ragu untuk lanjut studi S2. Nah, bagi tipsnya, jangan takut kuliah. Jadi begini, jangan takut untuk kuliah lagi karena pendidikan itu adalah investasi terbaik dan apapun kita tidak akan pernah merugi jika kita terus-menerus meningkatkan pendidikan. Maka kemudian kenapa harus memilih MPBI? Yang pertama adalah UKT-nya, uang kuliah tunggalnya terjangkau dibandingkan dengan kampus-kampus lain karena kami itu sudah survei ya. Kita yang paling affordable, yang paling terjangkau. Yang kedua adalah perkuliahannya hanya dilaksanakan 2 hari, yakni hari Jumat dan Sabtu. Di mana kita bisa fokus kuliah untuk 2 hari itu. Sebagian besar mahasiswa kami menilai atau
menyampaikan pengalamannya bahwa kuliah itu seperti healing. Bertemu Wah. dengan dosen, bertemu dengan teman-teman, itu mereka ternyata healing ternyata. Serius. Jadi untuk akademisi, mereka yang terjun di dunia pendidikan, kan mereka memberi terus-menerus ya, mengajar ya. Mereka harus mendapatkan sesuatu. Nah, kuliah itu cara mereka untuk mendapatkan sesuatu dan itu bagian dari healing. Luar Kemudian yang ketiga adalah kita punya 2 tipe perkuliahan atau 2 tipe mahasiswa ya, ini mahasiswa reguler dan Reguler. RPL. Yang reguler itu fresh graduate, mereka yang baru lulus, yang 2 tahun itu. Iya. Kemudian ada juga RPL. Khusus bagi guru-guru, Bapak Ibu Ya. guru, Guru-guru ya, mari perhatikan. ya, itu cuma 1 tahun. Kalau guru kan pasti sudah punya SK, mengajar, sudah pengalaman Betul, 2 ya. tahun, itu nanti bisa kita RPL kan. Namun bagi Bapak Ibu yang, wah tapi saya bukan bahasa Inggris Ya, gitu ya, itu. saya pilih reguler, ya silahkan. Oke. Biasanya ada beberapa kasus yang mereka karena tidak mengajar bahasa Inggris, karena ingin mendapatkan bahasa Inggrisnya, jadi mereka pilih reguler, tidak memilih RPL. Ada begitu. Sangat mudah ya, Bu. Sangat mudah. Sangat mudah. Selanjutnya, karena kita itu punya MOU internasional. Dan kita tahun kemarin sudah pergi ke Thailand untuk melaksanakan International Teaching Practice, kemudian seminar. Kita juga mengundang praktisi dari luar negeri kita. dan ya ke kampus Ya. gitu. Kemudian kita juga mengunjungi kantor Education International, kantor puncaknya PGRI. PGRI itu kan menginduknya di Education International. Betul, berkantornya ada di Thailand. Kita ke sana. Kemudian yang selanjutnya kita mempunyai dosen-dosen yang luar biasa, pintar dan baik hati. Asik. Nah, itu yang memang itu testimoni dari mahasiswa. Memang kampus kami tidak besar. Kampus kami ini kecil namun kompetitif gitu ya, namun beautiful. Namun ketika mereka datang, apakah ini menjamin masa depan aku gitu. Wah. Namun ketika sudah mengalami proses pembelajaran, bertemu dengan dosen-dosennya, mereka sangat loyal, sangat mencintai kampus, dan kami sangat terbantu. Kemarin akreditasi ketika kita mengundang mitra, kemudian alumni, itu menjadi poin yang sangat positif bagi asesor. Kami juga mengundang PGRI saat itu. Terima kasih karena kontribusinya. Kita juga bekerja sama kan kegiatan. Siap. Jadi kita juga punya program internasional. Jadi ada kesempatan untuk keluar negeri. Biasanya kan keluar negeri main-main, hanya jalan-jalan enggak. Kita ada jalan-jalannya, kemudian ada yang education-nya. Oke. Jadi, apalagi ya? Jadi silakan deh bergabung di kita, karena kita kalau unggul itu semua kriteria insya Allah kita terpenuhi. Jadi silakan jangan ragu-ragu untuk bergabung di MPBI Unida. Boleh enggak kita nanti ngundang mahasiswanya untuk ngobrol di sini? Oh, sure. Gitu silakan, ya? Boleh. Nah, apa yang disampaikan Bu Laila hari ini nanti akan kita undang mahasiswa MPBI ke podcast Delta Suara Dwija TV. Terima kasih Bu Laila. Terima kasih sama-sama. Semuanya sukses. Amin. Terima kasih, sukses juga untuk Jangan lupakan kita ya, Bu. Of course not. Ya, ini Bu Laila. Terima kasih Bu Laila hari ini sudah memberikan tips untuk bagaimana kita terus mengupdate ilmu, khususnya bahasa Inggris. S2 bahasa Inggris murah. Siapa saja bisa, tidak harus SPD bahasa Inggris ya, Bu. Betul. Dan mudah, banyak jalur-jalurnya ya. Nanti akan kita masukkan di link YouTube ini, alamat websitenya PGRI, kemudian WA, email nanti akan kita cantumkan di deskripsi. Silakan mau tanya-tanya atau datang ke sini. Ya, nanti kita akan undang mahasiswanya. Begitu pula ya? Ada diskon khusus yang daftar melalui PGRI. Itu? Iya. Wah, baru ini ada diskon khusus. Sekali lagi ibu-ibu, ibu-ibu bukan hanya ibu-ibu ya, bapak ibu anggota PGRI yang ada di Sidoarjo khususnya, dimanapun berada. Kalau di Sidoarjo itu kalau tidak salah sekitar 10.000 lebih guru ya. Itu bisa masuk ke jalur khusus ini yang sudah disediakan oleh Unibda melalui Bu Laila gitu ya. Iya, betul. Terima kasih pemirsa, itu obrolan singkat kita sama Bu Laila tentang S2 Bahasa Inggris. Kita akan ikuti program berikutnya, ngobrol bersama mahasiswa S2 Bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.